Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di mata pelajaran tematik di kelas 4. Ya, kita masih membahas di tema 6, yaitu tentang cita-citaku. Ya, kita sudah memasuki di subtema yang kedua, yaitu tentang hebatnya cita-citaku, dan kita akan mempelajari di pembelajaran 3 dan 4. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa mulai. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembelajaran 3 dan 4 ini ya kita akan membahas di sini ya ada muatan pelajaran PPKN, kemudian ada muatan pelajaran IPS, kemudian ada juga muatan pelajaran bahasa Indonesia, dan kira-kira apa saja yang akan dibahas di muatan pelajaran tersebut. Ya, di muatan pelajaran PPKN kita akan menjelaskan keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Yang kedua, kita akan menjelaskan ragam rumah adat dan bangunan adat. Kemudian di muatan pelajaran IPS, ya kita akan mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar dan tempat tinggal. Kemudian di muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan menjelaskan cara mengubah puisi dan memfrasekan puisi. Ya, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, ya mari kita sama-sama bahas satu persatu. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha. Indonesia merupakan negara kepulauan, tidak kurang dari 17.500 pulau besar maupun kecil yang ada di Indonesia. Ya, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdiri atas 34 provinsi, masing-masing daerah mempunyai suku dan kebudayaan yang berbeda-beda. Menurut survei penduduk tahun 2010, setidaknya terdapat 1.340 suku bangsa yang hidup di Indonesia. Tiap daerah memiliki suku dan kebudayaan yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Ya, keragaman suku dan kebudayaan tersebut bukan merupakan faktor pemecah belah bangsa, melainkan sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, tiap warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha. Ya, berikut ini adalah ya salah satu contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman, yaitu dengan cara menghargai keragaman suku dan kebudayaan teman. Ya, kemudian ya selain sikap yang harus dikembangkan tersebut, ya ada juga di sini sikap yang harus dihindari. Ya, perhatikan di sini ya ada sikap yang hindari karena bisa mengancam persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ini. Ya, diantaranya adalah sebagai berikut. Kita lihat sini ya contoh sikap yang harus dihindari. Yang pertama adalah ada yang namanya sikap egois.
yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Kemudian yang kedua ada yang namanya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang dimiliki seorang dan dibawa sejak kecil. Pandangan tersebut dapat berupa tradisi, adat istiadat maupun kepercayaan yang dibawa sekecil dan dipegang teguh. Kemudian yang ketiga ada yang namanya chauvinisme, yaitu sikap cinta tanah air yang berlebihan. Kemudian yang keempat ada yang namanya etnosentrisme, yaitu sikap yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Sikap ini biasanya disertai dengan pandangan meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Dan yang terakhir yang kelima ada yang disebut dengan sikap apatis, yaitu sikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Nah, kemudian sumber daya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan sumber daya alam tersebut? Ya, kita lihat di sini. Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, kemudian berikut ini adalah contoh sumber daya alam. Dari sini ada beberapa contoh sumber daya alam, di antaranya yang pertama adalah udara. Ya, manusia bernafas dengan menghirup oksigen. Oksigen tersebut berada di udara. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan udara. Tanpa udara, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa hidup. Namun, terkadang perbuatan manusia tersebut yang membuat udara tersebut tercemar. Udara yang tercemar tentu saja mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, kita harus menjaga udara tersebut agar tidak terkena polusi. Itu caranya dengan menanam pepohonan. Ya, kemudian contoh sumber alam yang kedua yaitu ada air. Ya, air kita gunakan untuk berbagai keperluan seperti minum, mandi, memasak, bersuci, dan mencuci. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian air agar tidak tercemar. Kemudian sumber daya alam ketiga adalah tanah. Tanah merupakan tempat bagi kita untuk mendirikan tempat tinggal. Tanah juga digunakan untuk menanam berbagai jenis tumbuhan. Kesuburan tanah sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya tanaman yang kita tanam tersebut. Kemudian yang keempat ada sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi terbesar di alam ini. Belakangan ini banyak orang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif, ya, seperti untuk menghasilkan energi listrik menggunakan alat yang disebut dengan panel surya. Kemudian sumber yang kelima adalah ada yang namanya flora dan fauna. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan dan fauna adalah berbagai jenis binatang. Hewan dan tumbuhan kita manfaatkan sebagai sumber bahan pangan dan juga bahan sandang atau pakaian. Kemudian contoh sumber daya alam yang keenam adalah ada yang namanya barang tambang. Ya, seperti emas, besi, tembaga, nikel, timah, minyak bumi, dan lain sebagainya. Berbeda dengan sumber daya alam lainnya, barang tambang ini ketersediaannya di alam sangatlah terbatas. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakannya. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha.
Apakah kalian sudah mempunyai cita-cita menjadi apakah nanti? Ya, adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi seorang arsitek? Yang kita akan lihat di sini, arsitek. Seorang arsitek adalah orang yang dibalik suksesnya pembangunan sebuah karya arsitektur seperti gedung, jembatan, ataupun waduk atau bendungan. Yang di sini kita akan lihat berikut ini adalah beberapa bukti kehebatan seorang arsitek. Ya, di sini kita lihat ada yang namanya Waduk Jatiluhur. Yang di sini yaitu waduk yang berada di Purwakarta, Jawa Barat. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya saat bekerja sama dengan teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Ya, hasil karya kumpul arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan. Di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Ya, kemudian contoh yang kedua yaitu adalah ada yang namanya jembatan Suramadu. Ya, kita di sini kita lihat jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ya ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Ya, dengan panjang kurang lebih 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Ya, kemudian hasil karya arsitek lainnya adalah itu Masjid Istiqlal. Ya, Masjid Istiqlal yang terletak di Jakarta yang berdiri megah merupakan masjid kebanggaan umat Muslim Indonesia. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan presiden yang pertama itu Soekarno ya pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Ya, perancangnya bernama Frederick Silaban. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah, itulah beberapa hasil karya arsitek ya, adanya Waduk Jatiluhur, adanya jembatan Suramadu, dan ada Masjid Istiqlal. Dari zaman dahulu, nenek moyang kita telah membangun bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Yaitu salah satunya adalah rumah adat, yaitu namanya rumah adat Desa Wairbo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Ya, rumah adat berbentuk bulat dan mengerucut disebut Mbrau Niang. Ya, para leluhur Desa Wairbo membuat 7 buah rumah kerucut. Setiap rumah memiliki 2 buah pintu yang terletak di depan dan di belakang, serta 4 jendela kecil. Mbrau Niang memiliki 5 tingkat. Setiap tingkat memiliki fungsi dan nama yang berbeda-beda. Ya, tingkat pertama disebut lutur. Ya, fungsinya untuk tempat tinggal dan berkumpul bersama keluarga. Kemudian tingkat kedua disebut lobo, fungsinya untuk menyimpan bahan makanan sehari-hari.
Tingkat ketiga disebut lentar, fungsinya untuk menyimpan biji-bijian atau benih tanaman. Tingkat keempat disebut lemparai, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan apabila terjadi kekeringan atau paceklik. Yang terakhir, tingkat yang kelima adalah disebut hekang kode, itu fungsinya untuk menyimpan sesajen. Ya, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tahukah kalian bahwasanya nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat? Ya, mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Ya, kemudian mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka sehingga mereka pelihara dan jaga. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Ya, sumber daya alam berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya alam berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan peternakan. Ya, kemudian kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat berikut ini adalah beberapa manfaat sumber daya alam. Yaitu beberapa manfaat sumber daya alam bagi manusia. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Ya, sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi adalah sumber daya alam fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selain itu, belakang ini juga mereka mengenal sumber energi alternatif yang bersumber dari sumber daya alam yang terbarukan seperti matahari, angin, gelombang laut, dan panas bumi. Ya, kemudian sumber alam yang kedua yaitu sumber pembangkit listrik. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan manusia modern sangat bergantung pada adanya energi listrik. Tahukah kalian kalau pembangkit listrik itu menggunakan sumber daya alam? Kita mengenal adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi air. Kemudian ada juga PLTU yaitu pembangkit listrik tenaga uap yang memanfaatkan energi uap. Kemudian yang ketiga adanya yaitu sebagai bahan pangan atau makanan. Ya, manusia sangat bergantung kepada alam dalam memenuhi kebutuhan makanannya. Hewan dan tumbuhan merupakan sumber bahan pokok bagi manusia. Ya, kemudian yang keempat yaitu sebagai bahan sandang atau tempat tinggal. Ya, selain makanan, manusia juga memerlukan tempat tinggal. Kita membutuhkan kayu yang berasal dari tumbuhan, barang keras, kemudian pasir, batu, dan genteng yang terbuat dari tanah liat. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kekayaan alam Indonesia bisa kita tuangkan dalam sebuah puisi. Ya, seperti puisi yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Makna puisi ya dapat dijelaskan setelah kita membaca maupun mendengarkan puisi. Kegiatan menjelaskan makna puisi disebut juga dengan kegiatan apresiasi puisi. Ya, kita dapat mengapresiasi puisi setelah mengenal dan memahami komponen puisi.
Nah, sekarang kita lihat apa saja kira-kira komponen-komponen puisi. Ya, di sini ada yang namanya tema. Itu tema merupakan gagasan pokok yang disampaikan dalam puisi. Yang kedua ada yang namanya nada dan suara dalam puisi. Itu puisi mengungkapkan nada dan suasana jiwa yang mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca. Kemudian yang ketiga itu komponennya ada yang namanya perasaan. Ya, puisi dapat mewakili ekspresi atau perasaan penyair. Dan yang keempat yang termasuk komponen puisi adalah adanya amanat, itu pesan dalam puisi. Ya, selain menggunakan langkah-langkah di atas untuk mengetahui makna puisi, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara mengubah puisi menjadi prosa atau karangan bebas, atau yang disebut dengan parafrase puisi. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya mungkin itu saja ya materi Ustadz. Namun sebelum ditutup ya kita akan di sini sama-sama mengerjakan tugas atau ayo berlatih. Ya, di buku kalian ada di halaman 62. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, ya kita akan bahas apa saja bentuk keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ya, jawabannya suku, yaitu ada berupa suku bangsa, budaya, agama, adat istiadat, ya bahasa, rumah adat, dan pakaian adat, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan kedua, setiap daerah terkadang memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan daerah yang lain. Apa manfaat keragaman tersebut bagi daerah lain dan daerah itu sendiri? Jelaskan ya di sini. Ya, sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah dapat memperkaya daerah yang bersangkutan. Selain itu juga sumber daya alam suatu daerah dapat membantu pemenuhan daerah lain. Ya, misalnya bisa juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan perbedaan sumber daya alam di daerah satu dengan daerah yang lain? Ya, kita akan lihat di sini perbedaannya. Sumber daya alam setiap daerah berbeda karena tergantung pada kondisi wilayahnya. Suatu wilayah ada yang memiliki kondisi berupa dataran tinggi, ya ada juga yang memiliki kondisi dataran dataran rendah. Ya, kemudian pertanyaan keempat di sini, tuliskan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui di tempat tinggalmu. Di sini lihat ya beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, diantaranya ada tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air, udara, oksigen, tanah, dan lain-lain. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu seperti emas, nikel, tembaga, besi, perak, perunggu, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Itulah jawaban dari soal latihan di halaman 62. Ya. Kemudian untuk yang nomor 5, yang buatlah sebuah puisi yang bertema keragaman Bank Indonesia. Kita lihat saja ya, kita beralih ke latihan yang ada di halaman 69. Ini ada pertanyaan ya, tugasnya kerjakan soal-soal di bawah ini. Ya, yang pertama, tulislah 2 contoh rumah adat dan candi yang terdapat di Indonesia. Ya, di sini ada rumah gadang yang terdapat di Sumatera Barat, contoh rumah adatnya. Kemudian yang kedua itu rumah Baduy yang berada di Provinsi Banten. Kalau contoh candi ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan ya. Kemudian pertanyaan kedua, perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan di situ adalah ada
salah satu rumah adat. Ya, tadi saya sudah bahas. Kemudian pertanyaannya, tuliskan daerah asal rumah adat tersebut. Ya, itu adalah berasal dari Desa Werbo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua, tuliskan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Itu adalah tanaman kopi ya, sebagai penghasil kopi. Kemudian pertanyaan ketiga, tuliskan suku bangsa yang merupakan suku asli daerah Sumatera. Ya, di sini ada beberapa suku, ada suku Aceh, suku Tamiang, suku Gayo, suku Anek Jame, Melayu, Batak, dan lain-lain. Ya, kemudian pertanyaan keempat, tuliskan cara memahami makna yang terkandung dalam puisi. Ya, tadi kita sudah jelaskan. Ya, tadi dijelaskan ada juga, yaitu yang gampang itu dengan cara mengubah puisi menjadi prosa atau karangan bebas, atau yang disebut dengan parafrase puisi. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan parafrase puisi? Yaitu salah satu cara mengubah puisi menjadi prosa atau karangan bebas. Ya, baiklah anakku yang soleh dan soleha, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini, itu di pembelajaran 3 dan 4. Yang mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat, kalian bisa mengambil faedah dari apa yang telah Ustaz sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun ada kekurangan atau ada kehilafan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, baiklah, mari kita sama-sama tutup di pertemuan ini dengan kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.